masih sama Rianti dan Alfonso. Kita mau lanjutin obrolan tadi ya. Iya Belum dong. dalam nih, nguliknya belum dalam nih. Jadi sudah dikatakan di tahun yang ketujuh. Tahun ketujuh mengusahakan untuk melakukan program. Tahun ke-8 sih sebetulnya. 8 ya? 2019 kita kan tahun ke-9. Saya kan menikah tahun 2010. So the 9th year, 2019. Enggak, yang I think what he meant is yang tahun 7 yang kita cek ke dokter and it's fine. Terus baru tahun 2019 beneran program 100%. Nah itu tuh terwujudnya di tahun keberapa? 2019 itu. 2019. Jadi aku berhenti kerja Januari, terus percobaan pertama itu bulan Mei yang katanya kita pikir tuh bakal jadi hadiah ulang tahun dia, hamil, tapi ternyata belum berhasil. Terus akhirnya kita coba lagi bulan November dan berhasil. Thank God. Aduh, senang banget. Iya. Luar biasa. Berarti ketika dinyatakan bahwa lagi hamil itu berarti kan harus memutuskan pekerjaan ya Kak ya, nggak kerja ini, nggak kerja itu. Itu berapa lama memutuskan pekerjaan untuk nggak bekerja lagi? Sebetulnya udah komplit aja kayak yaudah deh aku coba berhenti kerja dulu, terus akhirnya thank God hamil 3 bulan pandemi. Jadi kebetulan ya. 2 tahun. Bye. Jadi kebetulan. Jadi aku bener-bener fokus pada kehamilan sampai nggak ada maternity shoot tuh nggak ada tuh, lahiran aja udah kayak lahir di bulan kan semua pakai APD. Di rumah sakit. Iya di rumah sakit itu kan iya. Tapi alhamdulillah maksudnya mama ibunya sehat, anaknya juga sehat kan di kondisi waktu pandemi gitu ya. Mudah-mudahan namanya bukan Vivit ya. Jangan dong. Kok jadi ketawa banget sih? Tapi gimana? Tapi ya kan orang nunggu lama buat kelahiran anak tuh kan pastinya ini banget ya, penantian banget. Nah pas lahir gimana tuh perasaannya? Pas lahir dan ada challenge-nya juga. Iya, soalnya lahiran itu 19 jam. Kenapa harus 19 jam? Karena itu dari normal. Jadi pokoknya dari 11 malam sampai 11 siang besoknya tuh baru pembukaan ketiga. Jadi kayak slow, mungkin kayak pertama ya. Jadi benar slow, progresnya slow. Akhirnya harus diinduksi, hampir disesar. Tapi akhirnya ya tetap normal ya, karena mungkin fisiknya kuat kali. Iya. Apalagi kan lagi COVID kan tuh bener-bener gue udah ngantuk banget. Udah ngantuk, bangun. Tapi Jangan ya setiap 2 menit dia teriak-teriak. Iya. Oke. Suami jangan sampai ketiduran. Nanti seumur hidup loh kita dimarahin. Iya. Seumur hidup sabar ya Pak ya. Iya, saya sabar. Penantian yang begitu lama. Seumur hidup dimarahin. Penantian yang begitu lama dan prosesnya tidak mudah ya. betul proses Ketika persalinannya. si bayi kecil itu hadir di dalam kehidupan kalian berdua. So what do you guys feel? Apa yang dirasakan? It's everything we've ever dreamed of and more. Jadi lebih dari yang kami harapkan. Pokoknya feelingnya juga lebih yang kita bayangin. Punya anak tuh kayak gini, rasa sayangnya kayak gini, cintanya kayak gini. Ternyata lebih lagi, lebih. Kita ngeliat anak kita tuh bener-bener, aduh. Ya tunggu lakinya dulu, gue nggak ada lakinya gimana bisa lahir. Gak mancing-mancing lu. Repot lu. Mana gue punya mimpi, laki aja kagak ada. Kan ada on the way. Ya kan belum nikah. Kan udah dikasih tahu. Tunggu dulu. Lu kadang-kadang. Alphonse, aku manggilnya Alphonse aja ya. Pada saat di ruang persalinan, pas Alphonse, kan namanya Casanova Alfonso toh. Masa mau manggilnya Ponso. Nggak lucu. Silakan Kak. Apa yang mau ditanyakan? Alphonse. Ya ulang lagi Alphonse. Bener ya? Tuh, kan bener aku ngomong. Alphonse. Berasa panjang rambutnya ya. Aku pertama kali kenalan sama dia juga Alphonse kayak itu. Iya kan? Kayak salon Alphonse. Ya, it's okay lah apapun itu. Tapi kan kamu nungguin ini di ruangan persalinan sebelum kelahiran. Kamu ke suami tuh gimana perasaannya nungguin istrinya yang lagi sakit? Iya, benar. Gitu gimana tuh? Ya sangat stres ya, karena kayak benar-benar pandemi, ya kita cuma berdua aja. Untung nggak masih ada satu dula kita yang nemenin. Tapi kalau nggak ada dula itu, ya benar-benar gue sendirian aja
ya mungkin lo bisa ketiduran kali ya. Ketiduran karena stres ya, bukan karena stres, ya. Bisa tidur ya lagi stres gitu ya? Kalau stres ya nggak bisa tidur lah. Saya tiap hari nggak bisa tidur. Ya. Pantesan Li makin kurus ya. Tentang tamu pertama yang sahabat, ini kita lagi nanya yang kedua dulu ya. Jadi waktu itu stres. cukup stres ya. Stres banget lah. Ya stres banget. Terus? Apalagi seeing her in pain, kesakitan gitu kan kayak 19 jam. Kan. Iya benar. Gila. Berarti gimana bisa tidur tuh Mas? Bagaimana cara menenangkannya? Menenangkannya. Tidur. Ya? Enggak, ya udah di by her side, terus gue kalau sakitnya kayak udah sakit banget, pokoknya udah Ya kan pasti yang dicari suami. breathe with me gitu. Sampai akhirnya ya udah waktunya jam 7 malam ya kalau nggak salah. Jam 7 malam. Tapi belum berakhir sampai di situ karena anak kita itu harus keracunan air ketuban. Jadi harus langsung masuk Inkubator, iya. seminggu. Jadi bayangin kita seminggu. Kenapa keracunan? Karena saking lamanya proses persalinan itu, jadi ada infeksi paru-paru. Jadi langsung baby aku keluar, nggak bisa langsung aku peluk. Kasih ASI nggak bisa langsung dilarikan ke NICU. Jadi yang pertama eye contact Cass yang kesana. Gimana kamu pas lihat gitu anak ngedenger gitu kan pasti panik dong. Panik banget, itu dokter semua udah turun. Ya, abis IVF pertama fail, gue bilang, aduh jangan dong. Jangan sampai segitunya kan. Tapi pas udah ke NICU-nya, terus ngelihat dia buka mata, it's like, wah langsung WhatsApp Rianti, babe she's so cute. Karena ngelihat, karena I was like, hi, and then langsung. Gitu. Jadi eye contact pertama sama papa, bukan sama mama. Itu kalian langsung menyiapkan nama atau spontaneously aja gitu di sana? Namanya dia ini adalah gitu. Kalau aku dari kecil, kalau punya anak perempuan mau namanya Rose. It's just very English, it's very British. Ya Rose, mawar gitu, Rose, simple. Tapi untuk nama depannya, kami berdua we prayed. Kita berdoa, aku dapat nama Caris. It's a Welsh name. Cass dapat Cara. Terus pas kita lihat artinya sama. Beloved. Jadi kita berdoa, what did you get? Caris. I got Cara. Kok bisa gitu, kok bisa sama. Dan ternyata artinya sama. Jadi karena aku udah boleh milih Rose, jadi he can have the beginning part ya. Jadi Cara Rose we combine. Ini lebih Cara Rose. Kayaknya lebih nyambung. So beloved Rose. Beloved. Jadi nama lengkapnya? Cara Rose Kanaya Nenggol. Kalau Kanaya kan Sunda. Iya Kanaya. Jadi Cara Rose Kanaya. Lucu banget. Nenggolan. Itu dia. Ini dia ya fotonya, aduh lucu banget, cantik sekali. Anak dari Rianti dan Casanova ini. Habis ulang tahun yang keempat. Kanaya Nainggolan. Ini ada captionnya, Happy 4th birthday to our most beloved daughter, Cara Rose Kanaya Nainggolan. Thank you for teaching us about unconditional love. Bye, Baba. Hey, that's excellent. Your English very good. I'm British, right? Ya, cuman segitu doang. Itu tadi cantik sekali ya. Umur berapa itu? 4 tahun baru, 4 tahun. Cilik Iya, kemarin. perkembangannya gimana perkembangannya Cara Rose? Aduh, lucu banget ya. Dan dia tuh Sekarang udah persis bisa apa bapaknya, kayak isengnya. Terus ya itu si Butet ya, jadi she's very extroverted. Suka nyanyi, suka nari. Oh, papanya Nainggolan ya? Nenggolan ini, si Abang. Si Abang. Iya, seneng banget. Tahun 14 tahun masih romantis ya dia. Sabar, yang sabar. Sabar. Tapi ini kan Iya juga ya. Kalau Batak pasti romantis. Luar biasa loh. Oh gitu, ada orang Batak nggak ya? Buat siapa? Buat banyak. kakak? Banyak. Bukannya orang Batak itu kan kelihatannya keras gitu. Enggak, justru itu romantis banget. Nggak Bang Hotman Paris juga. Tapi kan ini anak pertama ya, Yes. dan penantiannya juga cukup lama. Iya. Punya anak yang begitu cantik, 4 tahun sudah. Iya. Merawatnya si Si kecil. Cara Rose ini tuh sendirian aja atau ada bantuan babysitter, ada keluarga mungkin di sana? Sekarang sih it's basically kita berdua ya. Iya. Ada nanny sampai umur 2 tahun. Tapi Nanny. setelah nanny, tapi setelah itu aku pikir kayaknya lebih enak
berdua aja sih, aku ngerasa there's more privacy, terus Carlos juga udah nggak terlalu perlu dibantu banget, dia lumayan mandiri, jadi kemana-mana ya kita bertiga. Iya. Enak yang kayak gitu sih. Iya, tapi ada opungnya, ada neneknya juga, ya. Ada keluarga. Iya jahat loh, enak loh. Tapi dia 4, beda. Dia 4. Kita kan baru 1. Nanti 4 juga, 5 malah ya. Biar seru. Kan kalau Batak biasanya keluarganya banyak. Yang dulu. Berarti Carlos sekarang ini sudah sekolah ya? Udah sekolah, baru mulai sekolah hampir 2 bulan ya. Iya. Li, bukan hati kamu aja kok yang berdoa mudah-mudahan aku bahagia dan harmonis gitu. Kita semuanya. Semuanya ya. Mudah-mudahan kalau punya pasangan tuh selamanya. Iya. Amin. Baik, dan di sini juga ada yang mengatakan kalau Rianti Cartwright ini sempat vakum syuting untuk perkembangan anak. Silakan. Rianti Cartwright pilih vakum syuting untuk temani tumbuh kembang anak. Pilih Itu vakum Bang syuting. Alphonse. Iyalah, beda. Sutradara ya. Gayanya. Nah ini kayak sutradara kayak Mas Hanung gitu. Rianti. Sampai memutuskan untuk vakum syuting itu apa karena si kecil memang memprotes atau rewel gitu sampai akhirnya ntar dulu lah syutingnya. Mungkin kan aku nunggunya lama banget ya, jadi aku lagi menikmati nih musim baru menjadi ibu. Jadi pengen lebih punya quality time aja bersama anak. Tapi sekarang udah sekolah, makanya we can be here. Sekarang sekolah sama siapa? Neninya? Enggak, sekolah aja sendiri, nanti kita jemput. Baru kita makanya tadi agak deg-degan kan. Nanti jemput lagi? Nanti jemput lagi, nanti jam 2. Oh di sekolah bisa gitu ya, tapi sekolahnya juga kan sekolah yang ini. Yang ini tuh maksudnya gimana? Kan kalau zaman kita kecil mau sekolah juga kita dititip sama bibi kantin. Benar kan? Iya. Oh, anak kita sebentar ya, kita mau ke pasar. Kalau ini kan udah ada yang Tapi di sini sebagai orang tua di antara kedua, siapa yang paling posesif kan? Kayaknya anaknya yang paling posesif. Apanya? Anaknya itu cemburuan banget sama bapaknya. Jadi kalau bapaknya misalnya negur anak lain, I don't like it, Baba. Oh gitu. iya. Waktu itu di playground. Jadi di playground ada anak lain, nggak tahu anak lain ini tiba-tiba, can you hold my sticker? Stikernya pegangin ya. And then Carlos setelah kita udah pergi, udah keluar dari playground itu bilang, kenapa sih kakak itu kasih stiker ke Baba? I don't like it. Ya udah gitu. Cemburuan banget. Baba bilang apa dong kalau kayak gitu? Ya bilang, sorry, my daughter is Cara Rose. Karena bilang posesif ya dia. Sama bapaknya, ngeliat foto bapaknya sama anak lain. posesifnya tuh ngambil siapa? Rianti atau babanya? Enggak loh, aku kan gak terlalu cemburuan kan Bang? Iya kan Bang? Iya kan? yang paling suka cemburuan itu siapa? Siapa coba, siapa ayo? Kalau sekarang udah 14 tahun kayaknya udah saling mengenal and kayaknya udah nggak terlalu cemburuan. Kalau sebelum tapi 14 awal-awal dua-duanya. Dia lirik saja. Iya mukanya kok gini. 1 sampai 10 tahun Yang sabar, yang kuat ya. Kira-kira yang paling cemburuan. Awal-awal lah ya, awal-awal jelas. awal-awal ya. Awal ya. Tapi kita tuh tipe pasangan yang sangat open. Jadi kayak ini handphone gue silahkan dari awal gitu kan, all my passwords. Gitu Li, harus terbuka open. Saya kurang terbuka apa? Rekening atau handphone? Sabar, aduh, sabar. Iya. Sepertinya memang ada apa-apa di hubungan rumah tangganya. Tolong wartawan, wawancarai Lia. Ada masalah rumah tangga. Tapi kan Cara Rose jadi Rianti, anak semakin bertumbuh besar. Pastikan udah mulai krusial dengan pertanyaan. Ini ada artikel, silakan Nasar. Rianti Cartwright mulai kelabakan saat anak tanya hal yang sulit dijawab. Jadi udah mulai kelabakan ya. Karena pastikan anak udah mulai bertanya-tanya yang apa ini, itu boleh, itu enggak gitu. Itu gimana cara menghadapi? Ya ada sih, ada pertanyaan yang cukup sulit untuk kita jawab juga. Misalnya kan we had a dog, terus our dog died kan. Kayak oke, kalau misalnya Scruffy meninggal kemana, terus opungnya juga kan tahun lalu meninggal sampai kayak kemana ya. Hal-hal kayak gitu kita udah harus jelasin. Iya betul. Terus
ya apa ya, paling kita ajarin komunikasi tentang tubuhnya, anatomi tubuhnya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, itu dari awal kita udah terapkan. Yang penting tuh anak diajarin komunikasi yang terbuka sih, dua arah. Apakah belajar kayak parenting untuk mendidik anak gitu? Iya sih, but as we go ya, dan Belajar dari Instagram. Gitu ya. yang kira-kira cocok kita ambil, yang nggak bener. cocok ya kita hempas gitu. Yang dari orang tua juga kan ada juga pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Terus kemarin ini pernah nanya, kenapa harus sekolah? Kenapa anak kecil harus sekolah? Iya juga ya. Dia nanya kenapa harus sekolah. Kenapa Baba nggak sekolah? Kenapa Gitu. babang kok nggak sekolah? Karena udah selesai. Oh gitu ya. Tapi dia pernah nanya juga katanya waktu itu opungnya meninggal, dia pernah nanya kemana? hal itu. Apa dia nanyanya gimana? Ya kita kan melihat kan, itu jawaban acara Batak kayak itu kita ya udah ke heaven, gitu, udah ke heaven. Tapi dia bingung kan, masih konsepnya itu masih bingung. Jadi badannya ditaruh di tanah. Iya gitu. Oh gitu, bertanya. Benar-benar itu iya ya? sedetail itu, badannya ditaruh di tanah. Sekritis itu anak kecil loh ya. Oke. Iya. Kenapa tidur di tanah? Kayak gitu. Jadi kita harus, itu cuma Aduh, badannya itu aja. Gak gitu. kuat deh. Terangin ya. Iya. Tapi di sini tentunya jadi momen sebagai orang tua untuk menikmati every single time ya, bersama dengan anak, pertumbuhannya seperti apa, crucialnya seperti apa, menjaganya seperti apa, dan being a good parents-nya juga seperti apa. Oke, dan ini sekarang waktunya kita mau Lihat kekompakan suami Lihat istri kekompakan. yang katanya sudah berapa tahun kan? 15 tahun. 14 tahun. Oh, bukan kamu, ini bukan. Ya. di green flag and red flag. Okay, think. Baik. Okay. Green flag and red flag. I assume this is like what Jadi yang red flag ini adalah Red flag tuh kalau kita tangan lagi ini langsung lihat red flag gitu. Red flag. red flag adalah tidak setuju, green flag adalah setuju. Oke. Red flag or green. Setuju. Ya. Red flag, oke. Red flag or green flag, pasangan lebih memilih keluarga dibanding pasangan. Giliran ngomong pasangan lirik saya terus. Maksudnya keluarga besar. Ya. Pasangan Lebih lebih memilih memilih keluarga keluarga dibanding dibandingkan pasangan. Berarti kita nggak setuju dong. Gak setuju ya? Kenapa? Kenapa itu? Ya karena yang nomor satu harus ya our marriage dan keluarga kecil. Tapi bukan berarti keluarga. Saya setuju. Yang sabar. Setuju. Ketahuan masalahnya Li, ntar lagi ketahuan. Ketahuan. Enggak, ini juga Bang Alfon seneng bakar. Lirik doang begitu ngeledekin. Ya tapi itu bukan berarti keluarga besar juga nggak penting. Iya, Tapi harus ada boundaries aja. Dan kita Karena harus kalau kita kompak. sehat dan kompak ya pasti anaknya get. Kompak tuh dengerin kompak. Kompak yuk, kompak. Ya, selanjutnya. Red flag or green flag, bohong demi kebaikan. Kok kenapa? Enggak ya? Karena honesty is the best policy. Kalau kita sih berusaha selalu jujur. Jujur. Sama Betul. anak juga nggak pernah kayak misalnya tiba-tiba kita menyelinap keluar nggak, mami harus pergi tapi nanti mami jemput gitu. Oh gitu. Nggak pernah bohong kayak Dengerin Li. Tadi istrinya kan Dengerin. bilang, tadi istri kan bilang nih bahwa Harus jujur. Iya. Atau misalnya kayak di Jujur makanya Li. Nah, anak Jadi kita lebih tahu lagi nih bentar lagi Li punya masalah apa ya Li ya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Rianti dan Alfonso, sahabat ambiar. Kita Udah mau. lagi setelah yang satu ini, tetap di pagi. Geger.